Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dibedakan antara senang dan hati tenang gitu ya Pak Ustadz ya. Karena kan kalau punya harta yang banyak, punya mobil, oh ini tenang atau senang ya, seperti itu ya. Apakah hati yang tenang itu bisa diartikan dengan kita menerima sesuatu yang terjadi dengan ikhlas seperti itu? Ya, itu salah satunya. Jadi menerima ketetapan Allah, takdir Allah atau qadarullah itu dengan ikhlas. Kemudian belajar kalau kita sudah berikhtiar itu serahkan pada Allah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi serahkan, kalau sudah bulatkan tekad, kerjakan. Serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah itu apa? Nanti kalau hasilnya itu tidak sama dengan kita, ya nggak usah gerundel. Berarti Allah belum mengizinkan kita itu dikabulkan keinginan kita. Nggak usah gerundel, kerjain aja yang lagi. Kenapa kerjain yang lagi? Harus ikhtiar lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita disuruh berusaha oleh Allah Ta'ala. Nah itu kan ingat pada Allah. Bukan ngelokro, kalau nggak dapat uang 1M, 1,5 M, ngelokro, wah aku nggak jadi beli kendaraan, kan begitu. Kan nggak bisa seperti itu, padahal uang itu nggak taunya nyuri. Nah ini nggak bisa seperti itu, jadi harus pahami betul. Ketenangan dalam ayat Quran ini bukan tenang dalam arti tenang aja seneng, enggak. Kalau Allah itu menjadikan hati menjadi tenang, itu hati itu pasrah sudah sama Allah Ta'ala. Karena semua kegiatan yang dilakukan sejak bangun tidur sampai tidur itu serahkan sama Allah Ta'ala. Dan di dalam mengelola pekerjaan sehari-hari, dia ingat selalu syariat-syariat Allah, syariat-syariat Islam. Dalam berbicara pun dia juga tidak menyinggung ke kanan, ke kiri, tidak. Dia memberikan sesuatu yang manfaat. Nah inilah ikat kepada Allah Ta'ala. Dan itu hatinya tenang. Karena apa? Tidak ada yang dia kejar. Apakah hati yang tenang itu memang bisa dirasakan secara fisik dalam kehidupan ini Pak Ustadz? Kalau dirasakan secara fisik dalam kehidupan, wallahu a'lam ya. Tetapi kan paling tidak saya memberikan secara teori bahwa ayat tersebut itu bukan tenang dalam arti nggak ada apa-apa gitu, nggak ada utang, nggak ada kan begitu. Kalau kamu lihat kondisi keluargamu, kamu masih ngerti, kamu masih kekurangan ngatur istri, kamu masih ada kekurangan ngatur anakmu. Coba kamu zikir, selesai nggak dengan kondisi seperti itu? Enggak. Kan nggak bisa. Karena zikir untuk kamu itu menambah amal solehmu. Lah, kalau istri sama anak-anak ini karena karakternya beda-beda, kan harus dilatih. Harus ada yang dilakukan. Harus ada yang dilakukan karena Allah. Kalau begitu, kalau menurut saya Pak Ustadz, mohon maaf, itu agak sulit mencari ketenangan hati menjadi tenang itu ya. Karena gimana itu? Nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa dirasakan kayak itu. Sebenarnya kalimat dari ayat ini memang terlalu tinggi menurut saya. Jadi tidak gampang orang memahami ayat ini. Karena hanya bilang, oh lah, zikir aja kamu, hatimu tenang, kan gitu. Bukan semata-mata seperti itu. Bukan semata-mata seperti itu. Bukan semata-mata seperti itu. Itu kalau saya balik, saya ganti kalimatnya yang lebih gampang. Ini tadi, ingatlah dan dengan ingat kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Kan gitu ya? Nih, ingat kepada Allah. Berarti melakukan kegiatan karena Allah, terus hati menjadi tenang. Nanti di akhirat. Sebenarnya itu ya. Saya balik, saya kasih ayat yang sebenarnya hampir mirip tapi beda. Contoh, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Kalau Allah menceritakan di langit ada jalan rezekimu, berarti Allah sudah mempersiapkan jalan rezeki. Tapi di sini di belakang, dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Allah menjanjikan apa di sini? Allah menjanjikan nanti di akhirat itu masuk surga. Tapi caranya bagaimana? Salah satunya diceritakan, innahum kanu qabla dzalika musinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, ayat ini sangat bersambungan dan dijelaskan lagi, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam.
Dilanjutkan lagi wabil asarihum yastaghfirun umpamanya ya. Di situ ceritakan bahwa orang yang di penghujung malam selalu memohon ampun. Ya, dilanjutkan lagi wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya, di antara harta kita itu ada hak untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Kita bisa bayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, sedekah di titik-titik itu. Bagi orang yang meminta kasih, yang tidak meminta kita kelihatan orang yang duafa, fakir miskin, miskin sekali, boleh kita kasih. Urutan ini itu kan perbuatan-perbuatan baik. Yeah. Dari orang yang berbuat baik yang bagaimana? Dia sholat, tertib, baca Quran, puasa. Apalagi berbuat baik, hormat kepada orang tua, menjaga lisan, hormat pada pasangannya, menafkahi pasangannya, menafkahi anaknya. Kan seperti itu berbuat baik itu. Ya kan? Ya. Ini berbuat baik. Nah, yang tadi saya ceritain, istilahnya ala bidzikrillah itu sebenarnya ingat dan dengan hanya ingat kepada Allah maka hatimu tenang. Ingat kepada Allah Ta'ala itu tadi berbuat baik setiap hari karena Allah sebenarnya. Maka nanti rezekinya, jalan rezeki itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk jalan rezeki itu apa? Jalan rezeki itu termasuk jodoh yang soleh-solehah, termasuk harta yang halal, toyib, insya Allah berkah, termasuk anak soleh-solehah. Ini dijamin nanti kan hati menjadi tenang. Secara duniawi dulu itu tenang, tetapi bukan tenang dunia ini. Jadi semua itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya saya berikan contoh ayat yang kebalikan tapi sama. Memang wah ya. Tafsiran awamnya itu adalah dengan mengingat, contohnya seseorang ditinggal kematian istri suami gitu kan, dia kan jadi galau nih. Makanya kadang udah zikir nanti kamu akan tenang. Biasa orang nasihatin gitu tuh, zikir. Habis zikir inget lagi, galau lagi. Jadi ketenangan itu di akhirat nanti. Ketenangan itu di akhirat. Jadi itu kan dadakan. Jadi sebenarnya ditinggal istri itu kan dadakan. Ya nggak bisa langsung, itu nggak bisa wong kita termemori kan gitu ya. Itu dadakan. Jadi kalau zikrullah itu bukan seperti itu. Zikrullah itu sejak awal dia sudah ingat kepada Allah. Nah pada saat orang itu ditinggal istrinya, santai, itu milik Allah. Jadi dia nggak galau dengan ditinggal istrinya. Nah ini kenapa? Dia sudah sejak awal dia ingat kepada Allah, sudah terbentuk. Jadi tidak terus gerung-gerung nangis, makanya seperti itu. Enggak, makanya kalau maunya zikrullah boleh. Zikir itu menurut saya itu hampir seperti tahajud ya. Jadi itu tambahan ibadah sebenarnya. Lakukan terus di mana kita ada kesempatan. Lakukan terus-menerus lillahi ta'ala. Jangan zikir tapi dipergunakan agar kebal. Kan banyak. Zikir agar bisa untuk melet wanita. Zikir agar kaya. Ini zikir apa? Ini dunia semua. Nggak ada itu lillahi ta'alanya. Nah, jangan lakukan itu. Itu tidak menjadi tenang nantinya. Berarti tenang itu gambaran di akhirat dari apa yang kita lakukan di dunia. Insya Allah seperti itu. Insya Allah tenangnya nggak ada orang di dunia itu yang tenang. Mana yang tenang? Benar. Senang iya, tapi tenang ini yang sulit. Senang kan nafsu. Betul. Padahal Allah itu menceritakan tenang hatimu. Iya. Allah menceritakan tenang hatimu itu nggak akan mungkin nafsu. Itu harus dipahami bahwa kalau Allah menceritakan tenang hati kita dengan mengingat Allah itu bukan nafsu. Itu bukan nafsu, tetapi tujuan kita besok di akhirat itu apa? Surga, itu ketenangan. Jadi dengan banyak mengingat Allah, maka hati kita itu akan menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Ingat Allah, kerjain aja perintah Allah terus-menerus. Kita yakin insya Allah itu kan. Kita mau sombong, mau ujub, mau riya, nggak perlu. Itu ingat sama Allah. Jadi nggak perlu kita sebutin. Ya, ada ilmu yang manfaat, berikan. Kasih caranya. Itu manfaat. Dikerjakan betul terjadi. Sakit itu dari emosimu, jangan marah, jangan emosi. Dia mencoba tidak emosi, sembuh, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Itu ilmu manfaat. Kerjakan terus-menerus. Itu ingat kepada Allah Ta'ala.
Orang sakit ingat kepada Allah Ta'ala dengan tobat, karena sakit itu dari dosa. Setelah tobat Allah memberikan sembuh. Ketenangan memang sesaat itu, senang karena dia sembuh, tapi ketenangan yang asli itu nanti di akhirat. Kalau Allah sudah bilang hatimu menjadi tenang atau nyaman, itu di akhirat, jadi bukan di dunia. Jadi ingat itu kompleks ya. Kompleks itu artinya segala perbuatan kebaikan itu dengan mengingat Allah, itu yang dimaksud dengan mengingat Allah ya. Iya. Nah, contoh umpamanya begini. Faidah kudiyatis sholatu fantasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Belakangnya wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Ini arti ini bahwa kita setelah sholat disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah, fadilah Allah, ya, suatu hal yang baik. Dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. No. Jadi ingat kepada Allah ini apa lagi coba? Nah, ingat kepada Allah itu tidak hanya cuma lisan zikir kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah adalah pada saat kita mengerjakan semua pekerjaan di muka bumi, kerjakan menurut syariat. Kamu menghadapi ujian, selesaikan dengan syariat. Kamu menghadapi kemarahan istrimu, kerjakan menurut syariat, selesaikan menurut syariat. Istrimu tambeng, dablek, selesaikan menurut syariat. Anakmu dablek, selesaikan menurut syariat. Kan seperti itu. Nah, inilah ingat kepada Allah Ta'ala. Nggak dipandang sempit ya. Tidak dipandang sempit dengan hanya cuma ngingetin gitu. Nah, itu kan orang yang penting kan ingat pada Tuhan. Nah, itu bukan kelompok kita, bukan itu ingat termasuk beruntungnya di akhirat juga nanti Pak Ustaz. Yang mana? Yang tadi ingat kepada Allah agar kamu beruntung itu tadi. Nah, ya ingatnya itu kan sebenarnya bukan ingat aja kita, bukan. Ingat itu dalam melakukan pekerjaan yang tadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala, kita ingat kerjakan dengan syariat-syariat Islam. Di dalam pekerjaan kita mengalami ujian-ujian, selesaikan ujian itu dengan syariat Islam. Ada difitnah, ada dimaki, ada di ini, selesaikan dengan syariat Islam. Bagaimana kalau kita difitnah? Bagaimana kalau kita dimarah? Bagaimana kalau kita disindir? Bagaimana kita dijauhin? Selesaikan dengan syariat Islam, seperti itu. Nah, itulah kita ingat kepada Allah itu. Kalau dengan zikir boleh Ustaz? Boleh. Zikir boleh, nggak ada masalah. Tetapi selesaikan dengan syariat Islam. Tetap usaha segala macam di jalan Allah, mengingat Allah ya. Insya Allah seperti itu, Ci. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Bang G. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak Tung. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ya, amin. yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Dano. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan perbincangan kami kali ini, tayangan kami kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.